kursinya. Nah, itu harus ditanamkan. Kalau waktunya tidur, waktunya main, waktunya belajar. Gitu ya, Bu ya. Dan melatihnya untuk melaksanakan kewajiban dan sunnah serta membimbingnya sampai dinikahkan apabila telah dewasa. Ingat, membimbingnya bukan menafkahinya, Ibu. Membimbingnya sampai pernikahan. Kadang ada orang tua yang sampai pernikahan itu masih menafkahi, padahal anak-anak nganggur, laki-laki deh salah. Itu tidak mendidik. Akhirnya kasusnya juga kemarin begitunya, itu yang KDRT itu. Begitu. Diajarkan kewajiban dan sunnah-sunnah. Kata Ibu, sesederhana sebetulnya bisa dipraktikkan sekarang. Ketika anaknya minta sesuatu, ya tinggal bilang aja, sok berdoa dulu sama Allah. Jangan langsung pok terolong. Kadang abi teh heran sama orang tua teh ya. Ketika curhat, akang meni anak abi mah nya astagfirullah cenah meni kudu pok terolong sadayana teh. Setelah punya anak saya mikir, oh ternyata itu mah urusan orang tua we. Setiap anaknya nangis kasih, ya udah dia punya mental, punya kebiasaan begitu. Jadi harus pok terolong. Khadijah, apa ente pok terolong? Pok terolong oke sama. Tapi begitu saya rubah polana, sok berdoa dulu ke Allah. Ya udah nunggu. Apalagi mun Khadijah udah ningali balon. Langsung Khadijah mah tara minta Khadijah mah, "Bi, itu apa itu, Bi?" "Apa itu, Bi?" Setiap aya balon. "Bi, apa itu, Bi?" "Hayu Bi kesana, Bi." Cenah gitu. Enggak bilang, "Bi mau balon." Nanti lamun udah enggak digubris wae, "Abi mau balon, Bi." Berdoa dulu. Tapi kalau sudah sama neneknya, apa yang dia tunjuk dibelikan. Siang beli balon, sore pindah tempat mau balon, dibelikan deui. Allahu Akbar, ya Allah. Tapi bukankah begitu? Orang tua melarang, kakek neneknya yang memberikan kenangan indah semuanya dikasih. Memang begitu. Nggak usah dipertengkarkan gitu. Sampai ada, pokoknya mun mama Kak Incuna begini, Kak anak saya begini, saya mau bawa Incuna. Ya Allah, kok sampai begitu ke orang tua sendiri? Biarkanlah. Ya, ada kan orang tua macam begitu ke orang tuanya sendiri gitu. Anak yang begitu ke orang tua sendiri demi melindungi anaknya. Kumaha sih enggak bahasa kenanya? Ini anak, ini orang tua, nah ini cucu. Ada anak yang modelan ke orang tuanya bilang begitu hanya supaya selamat anaknya. Kita semua punya kenangan begitu. Kata orang tua nggak boleh, kata kakek nenek boleh. Sehat, gendut, berhasil, aman gitu. Kok sampai sebegitunya gitu ke orang sendiri sih. Pokoknya mun kitu moal dibawa ka dieu deui, astagfirullah. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya tidak tahu bagaimana berbakti kepada kedua orang tua karena orang tuanya pun mencontohkan ke kakek neneknya berlaku seperti itu. Sudah gitu. Ya. Sangat terasa deh, Bu. Bagaimana orang tua itu memperlakukan Khadijah, terus saya amati. Oh, ada unsur balas dendam karena dulu nggak bisa, dulu nggak mampu, dulu nggak sanggup. Sekarang ada rizkinya, ada kemampuannya, tahu bijaksananya. Anak lagi waktunya main, main. Kadang saya bicara, biar atuh, cina. Baru dia nonton 5 menit, cina udah di parman deui. Kami teh mah dikitu kan amina. Oke, sudah lehan. Gitu teh. Jadi kewajiban, sunnah diajarkan. Khadijah itu ya teh Ibu, Allahu Akbar. Bangun tidur tehnya nu disebut teh mama henteu umi. Atuh bangun tidur teh abi gitu sekali-kali nangis teh tong umi wae. Padahal begitu abi nyamperkeun ditungguan. Ayo baca doa. Alhamdulillahilladzi mau ke umi. Alhamdulillahilladzi mau ke umi abi. Alhamdulillahilladzi ayo ke bawah. Alhamdulillahilladzi. Ditanamkan deh, dibiasakan, dikenalkan bahwa bangun tidur itu harus baca doa. Gitu. Itu kan perjuangan kita mendidiknya begitu. Harus ngikutin ya.
Mau sesuatu berdoa dulu. Itu kita harus menanamkan itu. Jadi enak nanti kalau sudah berhasil tertanam ya. Dan dibimbing sampai pernikahan. Ini orang tua ini kenapa tidak membimbing anaknya sampai pernikahan? Abi teh naros, ibu. Kenapa ibu tidak membimbing anaknya sampai pernikahan, dikasih tahu benar-benar tiap hari teh, ini begini, ini begini, ini begini. Akang datang ngadangu ke sepuh nama. Oh my god. Ya itu memang harus dibuka diskusi. Ayo kamu mau menikah? Sebulan lagi kamu mau menikah? Ada persiapan yang tidak bisa hanya 30 menit disampaikan kemudian kamu jalani itu seumur hidup. Kamu serius nikah? Sini duduk. Nggak usah bawa calon-calon itu, duduk lah. Urusan calonan diterima atau tidak gampang. Kamu ngerti lah tuh mau jadi istri teh kumaha. Mau jadi suami teh kumaha. Ajarkan, kasih teorinya, kasih pengalaman ibu. Kasih tahu. Ibu. Ya. Perbedaan antara laki-laki dengan perempuan saat malam pengantin. Ya. Laki-laki mah jadi banteng gitu tah. Saat malam perempuan mah jadi putri malu. Bahkan cenderung apa? Korban di film horor gitu. Kasih tahu supaya mentalnya lebih siap. Bisa jadi itu permasalahan yang akan dibawa terus seumur hidup. Dan hal itu teh nggak tabu untuk disampaikan. Nabi juga menyampaikan hal itu ketika para sahabat nanya, ya Rasulullah, kata orang Yahudi, kalau misalkan melakukan hubungan suami istri dengan cara dari belakang nanti anaknya juling, begitu? Nabi jelaskan, dari manapun harsul lakum, seperti ladang untuk kalian, sampaikan itu ibu. Kenapa kita teh setabu itu, anak-anak udah gede loh. Itu pun perlu disampaikan. Bahkan orang-orang jahiliyah itu menyampaikan kepada anak perempuannya sebelum menikah, nah, jadilah kamu kepada suamimu itu seperti budak melayani rajanya, melayani tuannya. Maka kamu akan melihat suamimu memperlakukanmu seperti ratu. Itu diajarkan sampai hal begitu. Ini mah ada orang tua mengajarkan, engke kamu mun nikah, ya kamu teh kudu punya kerja. Bisi salaki kamu macam-macam, kamu bisa mandiri. Har kumaha? Ada orang tua model begitu. Betrik. Ada orang tua model begitu, ibu. Ada. Biar kamu tuh dijajah, tuh disuruh-suruh ke suami. Teh, ibu teh lagi ngajarkan atau lagi curhat itu? Oh, curhat tapi terus bertahan sama suaminya kumaha? Tapi ke anak ngajarin supaya nggak bertahan, salah. Nah itu membimbing sampai pernikahan tuh sampai sedetail itu, ibu. Kasih tahu ke anaknya kalau setelah melahirkan kamu itu jadi ibu. Yang namanya jadi ibu itu jadi kudu ngais. 3 kilo kamu pangku seharian. Naik berat badannya jadi 5 kilo kamu ais gendong seharian. Kamu capek mau dikasihkan ke suamimu, suamimu juga kerja. Kasih tahu itu. Kasih tahu juga bahwa berhaji bersama suami, punya rumah bareng suami, punya kendaraan bareng suami, lihat anak-anak tumbuh dewasa, itu hal yang paling membahagiakan dalam hidup. Kasih tahu juga. Tolong dikasih tahu nusin-nusin aku. Itu mah curhat, bukan mengajarkan ya. Apalagi di sini. Kemudian menawarkan pilihan untuk tetap dalam pemeliharaannya atau mandiri dan membangun kemuliaannya dengan usahanya sendiri. Hal ini berdasarkan dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Nah, jadi ada ibu, ini selain anak disiapkan untuk menikah juga, tanya, gitu kan? Kamu mau hidup mandiri atau mau dibimbing diarahkan? Mau semuanya coba sendiri atau mau diarahkan nih full? Jika Abi semuanya pengen sendiri gitu. Bahkan berdoa, ya Allah, jangan sampai orang tua saya ngasih modal buat saya untuk usaha saya, biar saya cari sendiri gitu. Nah, doain. Diijabah, hese ternyata. Susah memang. Nah, tapi alhamdulillah akhirnya membentuk begini ya, merintis itu dan sebagainya. Nah,
Ajarkan juga anaknya nih. Ini tahapan pertama, ini tahapan kedua, ini modalnya, ini cadangannya. Kamu harus kelola itu, kembangkan itu. Dia ajarkan sampai dia benar-benar bisa hidup mandiri. Kadang orang tua teh, atos dikuliahkannya, atos beres tugas mama sareng bapak mah. Sok kayak itu susah sendiri susah, sana susah. Sok meh ngalaman susah. Enggak begitu juga. Sok rasakeun tah hidup teh peurih, kolot mah peurih. Janganlah. Itu anak ibu loh yang dulunya bayi. Kenapa diperlakukan begitu setelah dewasa? Kesebeleun atuh tah cenah gitu. Kan ibu nu ngalahirkeun. Ibu yang mendidik. Kok ibu ya? Berarti ibu membenci hasil karyanya sendiri ya. Gitu. Sampai dia pun jadi sosok mulia di tengah masyarakat. Lahirkanlah anak yang menjadi orang yang mulia di tengah masyarakat. Itu. Ya, kemudian ajarkan hal-hal yang lain. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Qadarullah, waktunya sedikit ya. Itu saja. Hatur nuhun, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.